melepaskan hak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang hak, itu memiliki sebuah arti, itu bentuk kepemilikan atau kewenangan atau kekuasaan secara legalis atau legalitas secara hukum. Ya, di samping hak, tentunya kita juga punya kewajiban yang perlu kita kerjakan dan itu harus dilaksanakan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 21 ayat 1 sampai 3. Ya, saya tidak menjelaskan semua ayat demi ayat, namun ini merupakan rangkaian daripada peristiwa Paskah pada saat itu. Ya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Di dalam ayat yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa ini merupakan rangkaian daripada Paskah. Dan berdasarkan sejarah, ini merupakan Paskah Yahudi yang cukup besar jumlahnya. Ya, orang-orang yang mengikuti perayaan itu diperkirakan 2.500.000 lebih orang. Orang bilang itu tumpak blek di kota Yerusalem. Mereka biasa dari berbagai negara, dari Ethiopia, dari Mesir, dari Turki termasuk Libanon, ya. Mereka berdatangan untuk menyambut Paskah Yahudi. Orang-orang yang berdiaspora di semua negara, orang-orang Yahudi, mereka merayakan hari besar nasional mereka, yaitu Paskah Yahudi. Dan sejarah mencatat bahwa Paskah pada saat itu merupakan Paskah yang terbesar karena ada sekitar 50.000 ya, anak domba yang dipersiapkan untuk disembelih. Tapi kenyataannya anak domba lain yang dikorbankan, kan gitu. Nah, pada saat perjalanan dari Galilea ke Yerusalem, di situ Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya. Dan dikatakan firman Tuhan tadi dekat dengan Betfage, ya, Betania. Jadi jalan-jalan yang ada di daerah-daerah atau di dusun-dusun itu sudah begitu banyak orang yang sudah berdatangan. Begitu banyak orang yang sudah memenuhi daerah yang ada di luar daripada Yerusalem. Ya. Nah, Tuhan memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya. Ada 2 murid. Dikatakan di situ, ya, di dalam ayat yang kedua, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Keledai betina ini merupakan alat transportasi orang-orang pada saat zaman itu dengan ditaruh beban, ya, bisa sampai kuintalan gitu ya, cukup berat. Tapi keledai betina di sini yang diminta Tuhan ini sama sekali belum pernah yang namanya dipergunakan oleh sang pemilik. Kalau kita bicara dan melihat konteksnya dari Rasul Yohanes, itu ada sedikit pengembangan dari deskripsinya. Apa itu? Di situ ada dialog. Ya, ketika 2 murid ini
pergi mengambil yang namanya keledai betina itu, ada sebuah dialog atau percakapan antara dua murid Tuhan dengan sang pemilik. Ya. Jadi tentunya sang pemilik ini akan mempertanyakan, dan saya percaya karena berdasarkan keterangan bahwasanya keledai ini belum pernah dipakai oleh sang pemiliknya. Saya percaya bahwa namanya sang pemilik, ya, orang yang punya tentunya merawat dengan baik, kasih makan dengan baik, ya, sehingga keledai betina itu menjadi tumbuh dengan baik, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya, untuk persiapan sebagai alat transportasi bagi sang pemilik. Dan keledai ini ada yang punya. Nah, pada saat dua murid Tuhan itu datang mengambil, berjumpalah dengan pemilik itu. Sesuatu hal yang wajar ketika sang pemilik itu bertanya ketika dua murid ini ambil gitu ya. Loh, sedang apa kalian? Kenapa kalian ambil keledai saya? Dan murid-murid Tuhan apa yang diajarkan oleh Tuhan persis. Dikatakan di situ Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Saya percaya ya, bahwasanya untuk memelihara keledai itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Di situ membutuhkan waktu yang cukup panjang, cukup lama, ya, untuk merawat keledai ini. Jadi saya tidak menyoroti tentang paskahnya, Bapak Ibu, tapi dari sisi tentang kepemilikan keledai ini, gitu. Dan dia bisa berkata, loh, itu hak saya kok dirampas, itu hak saya kok diambil, itu milik saya, keledai itu kepunyaan saya. Bisa saja yang namanya pemilik ini tidak melepaskan apa yang menjadi haknya. Tapi ketika dia mendengar Tuhan memerlukannya, maka ini menjadi sebuah pergumulan bagi sang pemilik. Ya. Dan saya percaya memang ceritanya seperti itu. Tapi kalau kita larut pada peristiwanya, tentunya hal yang tidak mudah. Kenapa demikian? Berjuang, batin, pikiran, dilepaskan enggak ya? Dilepaskan enggak ya? Mau dijadikan apa keledai saya ya? Siapa yang pakai ya? Ya. Kendati pun murid-murid berkata Tuhan memerlukannya. Tentunya pergulatan, pikiran, batin, dan lain sebagainya untuk melepaskan haknya itu sesuatu hal yang tidak mudah. Karena perjuangan sang pemilik untuk membesarkan, merawat, sampai punya anak, bahkan belum pernah dijadikan ya, alat transportasi. Karena Alkitab firman Tuhan mengatakan keledai itu ya belum pernah kena beban gitu loh. Tentunya kalau orang Jawa bilang dieman-eman gitu ya Bapak Ibu. Dan pada saat diminta diambil oleh dua murid Tuhan, ini pergumulannya cukup luar biasa, nggak mudah. Pada saat itu orang punya keledai itu istilahnya itu ya membawa keuntungan besar karena kemana-mana nggak kesulitan. Ya, karena kebanyakan orang pada saat itu jalan kaki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa? Jelas sekali. Ya, Tuhan katakan Tuhan memerlukannya. Tuhan pinjam gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Dengan jelas kalau kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata bukan hanya keledai yang harus dilepaskan dari tangan sang pemilik,
Dan itu menjadi hak sang pemilik. Tetapi kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana orang-orang yang dari berbagai kota, dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, untuk datang menyambut Paskah pada saat itu, begitu banyak dengan jumlah 2.500.000 orang lebih memadati kota Yerusalem. Bukan hanya kota Yerusalem, daerah-daerah sekitar Yerusalem, termasuk Betania, termasuk Betfage, itu sudah full. Sudah penuh dengan orang-orang pejalan kaki yang menuju ke Yerusalem. Nah, kita lihat perjuangan mereka. Jalan kaki dari kota untuk menuju ke Yerusalem. Dari daerah-daerah ke Yerusalem. Perjalanan mereka cukup jauh. Mereka harus melepaskan haknya juga. Bukan sekedar itu, tetapi kalau kita perhatikan, ya, kalau ini acara nasional besar ya Bapak Ibu ya, ini 1 tahun sekali. Tentunya baju mereka, jubah mereka itu baru loh. Karena mereka mau menyambut Tuhan di kota Yerusalem, ya, berdasarkan tradisi Yahudi, Paskah Yahudi, mereka itu mau bertemu dengan Tuhan. Ya, ini acara keagamaan yang cukup besar. Ya, tiap tahun, ya 1 tahun sekali. Mereka tentunya pakai baju baru kan gitu kan. Jubah baru, bagus-bagus kan gitu kan. Tapi satu hal dalam peristiwa ini, ketika Tuhan menggunakan keledai, itu yang punya, ya, ada yang punya haknya, miliknya. Terus ada orang-orang yang melepaskan kepentingannya, ya, jubahnya dilepaskan gitu kan, untuk karpet merah buat Tuhan, ya, untuk menuju ke kota Yerusalem. Ya, kalau orang ego nggak mungkin kan, wah sayang, ini baru beli kok, sayang ini saya eman-eman kan gitu kan. Jadi semuanya orang-orang di situ pada saat itu melepaskan haknya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara hak dalam aplikasi hidup kita, itu banyak sekali. Ya. Orang punya hobi, dan kalau sudah bicara hobi, itu menjadi kadangkala sebagai kemutlakan dalam hidupnya, sampai bersekutu dengan Tuhan lupa. Ya. Kenapa demikian? Karena merasa itu miliknya. Karena merasa itu adalah haknya secara mutlak. Ada orang ditanya, kenapa minggu kemarin nggak datang? Istrinya bilang, lagi lomba burung, Pak. Apa nggak bisa hari lain? Waduh, Bu, lombanya itu tiap minggu pertama, Pak. Jadi kalau hobi itu dijadikan hak milik secara mutlak, maka dia memegang yang bukan esensi dalam hidupnya. Pegangnya adalah, ya, hal yang tidak ada nilai kekekalannya. Maka orang seperti ini, ya, tidak akan tahu apa yang menjadi kesenangan daripada Tuhan. Ada pula bekerja mati-matian, dan hal itu dijadikan sebagai hak mutlak. Seperti itu. Saya bilang ada orang, bapak-bapak, kalau hari Minggu itu kerja. Karena tuntutan ekonomi, padahal saya lihat itu cukup juga gitu loh. Istrinya kerja. Lalu saya bilang, Pak, nggak bisa izin owner sampean untuk kalau hari Minggu itu supaya bisa beribadah. Wah, nggak bisa Pak Tuku, begini. Oh gitu. Ternyata bukan dari
ownernya atau bosnya, tapi dari yang bersangkutan menganggap bahwa pekerjaan itu hak mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan Tuhan pun nggak boleh ganggu-ganggu dia. Wah, saya bilang, ya hati-hati aja, Pak. Jangan sampai rezeki yang engkau kumpulkan, orang lain yang menikmati. Ternyata betul, Bapak Ibu. Tidak lama itu, sekitar 4 bulanan, masuk rumah sakit, dan apa yang ia timbun rezeki, orang lain yang menikmati, dia nggak bisa nikmati, dan habis-habisan masuk rumah sakit, gonta-ganti rumah sakit. Ya, kadangkala manusia tidak menyadari gitu. Ya, bagaimana memandang sesuatu, mana yang esensi, mana yang enggak. Ya, kadangkala Tuhan berkata kepada diri kita juga, aku memerlukannya. Ya, aku membutuhkannya, aku pinjam, nanti tak kembalikan. Ya. Ada penggunaan uang. Ada majelis, saya tegur, Pak, daripada uang digunakan untuk merokok, bisa nggak diganti permen? Langsung dia nyolot. Dan dia katakan, lu itu hak saya kok untuk menggunakan uang. Mau saya belikan rokok, berapa pak ya terserah saya. Oh itu. Bapak Ibu, saya berdoa buat orang ini, supaya ada kesempatan untuk mendoakan. Dan betul, 5 tahun kemudian, Bapak ini opname di rumah sakit. Nah, dulu saya dimarahi sama orang ini. Karena selesai khutbah, karena saat itu saya bicara tentang kekudusan hidup dan menyinggung salah satunya tentang hal merokok. Saya dipanggil, dimarah-marahi. Dalam hati saya, Tuhan kasih kesempatan saya untuk berdoa suatu saat buat orang ini. Dan betul, 5 tahun kemudian Tuhan kasih jawaban. Orang ini masuk rumah sakit dan saya mendengar. Waktu saya untuk marah-marah. Dia kan tidak bisa marah-marah. Masuk ICU. Sudah. Saya bilang sama yang bersangkutan. Sudah siap enggak menghadap Tuhan? Jadi saya tidak berdoa untuk sembuh kah, apakah enggak. Ya orang seperti ini perlu dididik gitu ya. Jadi jemaat yang model seperti ini perlu dididik dengan baik. Saya bilang, Bapak sudah siap enggak menghadap Tuhan? Akhirnya menangis Bapak Ibu. Menangis. Ya, di situ dalam hati saya, oh puji Tuhan. Kalau dia mau dibimbing, ya, dibimbing untuk menghadap kepada Tuhan. Dan betul, dalam hitungan 2 hari, setelah saya mendoakan Bapak ini, ya saya tuntun, ya saya bimbing, dan saya dapat telepon kalau yang bersangkutan telah dipanggil Tuhan. Jadi hidup ini harus memahami mana yang esensi, mana yang enggak. Jangan menjadikan hidup ini bahwa hak kita untuk ngatur hidup kita secara mutlak. Enggak. Apa yang kita miliki itu sebatas titipan. Bukan untuk supaya kita menjadikan semuanya itu hak mutlak kita. Karena apa? Suatu saat Tuhan pun ambil daripada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang hak dan hak cukup banyak dalam hidup kita. Proses pembentukan Tuhan. Kadangkala Tuhan berkata, aku minta sikap rendah hatimu. Aku minta ya hidupmu. Kadangkala pada saat Tuhan proses dalam hidup kita, kadangkala ini hidup saya sendiri. Kenapa kok atur-atur saya dan lain sebagainya? Gak bisa seperti itu. Ya, siapa saja, termasuk teman-teman yang ada di asrama dan lain sebagainya. Mungkin haknya, ini kan hak saya, Pak. Masa pertumbuhan saya, Pak. Saya ini kan masih anak muda, Pak. Kan gitu kan.
Tidak bisa seperti itu. Jangan jadikan kesenangan hidupmu menjadi sebuah kemutlakan. Karena kadangkala apa yang engkau genggam erat-erat, justru disitulah Tuhan ingin supaya engkau melepaskan. Supaya engkau bisa menggenggam sesuatu yang esensi. Sebagai kesimpulan, jika hidupmu mau setelahmu demi kemuliaannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.